Perhatikan baik-baik. Ini kisah nyata. Ada adik kakak. Saya sebutkan adiknya sajalah, yang kakaknya tidak perlu saya sebutkan. Tapi nggak apa-apa saya kisahkan. Ya, saya ralat saya kisahkan. Ini sangat populer kisah ini. Dan ini kisah nyata, bukan direkayasa. Dia ada 2 adik kakak. Yang kakaknya ahli ibadah, ahli taat, adiknya ahli maksiat. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Yang adiknya ini, maaf Bu ya, maaf, punya rumah bordir Pak. Yang kakaknya ahli masjid. 1 ahli taat, 2 ahli maksiat. Perhatikan bagaimana setan datang pada setiap hamba untuk bermaksiat. Dan perhatikan bagaimana hidayah Allah menyentuh kemuliaan untuk kembali kepada Allah. Kepada ahli taat ini setan datang. Lihat kalimatnya. Kamu ini sudahlah. Ibadah sudah banyak. Ke surganya sudah cukup. Bekalnya sudah lebih bahkan. Kenapa kamu tidak merasakan bagaimana maksiat itu bisa berjalan? Kamu nggak punya pengalaman maksiat kan? Taat, terus taat. Kalau tidak mendapatkan pengalaman maksiat, bagaimana merasakan indahnya taubat? Wah, kalimatnya bagus sekali. Kalau tidak pernah merasakan maksiat, bagaimana bisa merasakan indahnya taubat? Awas, kalimat menipu, banyak jebakan. Hoax, dan bukan hoax yang membangun. Itu bahaya. Perhatikan baik-baik. Maka masuk kalimat itu, dia berpikir benar juga ya. Saya itu ingin merasakan, bukankah ketika taubat cinta Allah datang? Apa yang paling cepat karena dia nggak pernah kenal maksiat? Dia nggak kenal maksiat, maka ditunjukkan oleh setan. Adik bukan ahli maksiat. Maka datanglah ke tempat adikmu sekali-kali, datang kunjungi dia, kerjakan maksiat, setelah itu engkau taubat. Bukankah engkau dekat dengan Allah? Bukankah orang yang dekat dengan Allah cepat mendekat kepadanya? Cepat diterima amalannya? Maka dia datanglah kemudian ke tempat adiknya. Saat yang bersamaan hidayah Allah menyentuh adiknya. Sampai kapan mau maksiat seperti ini? Apa kamu tidak malu nanti di akhirat dipertemukan, berpisah dengan kakakmu? Datang hidayah, hidayah, hidayah. Satu sisi setan datang ke sini, sisi yang lain hidayah datang pada kebaikan. Perhatikan, sampai kapan akan begini? Apa engkau tidak malu? Ya, dalam hidup dunia akhirat, berhadapan dengan kakakmu yang baik, yang lain yang baik, Masya Allah, apa yang terjadi? Singkatnya, yang ini tersentuh jiwanya, dia memutuskan untuk mendatangi kakaknya di masjid. Yang ini datang ke rumah bordir, yang ini datang ke rumah Allah. Apa yang terjadi? Cuma qadar Allah tidak bertemu di persimpangan jalan pada jalan yang sama. Yang satu lewat jalan yang A, yang satu lewat jalan yang B. Ini pembelahan jalan, ini misalnya tempat yang masjid, ini rumah maksiat. Yang satu lewat sini, yang satu lewat sini. Ketika datang ke masjid, dia tidak menemukan kakaknya. Sedang di luar, tidak tahu dia kemana. Begitu masuk ke masjid, dia menangis melihat rumah Allah. Dia berwudu, bersimbah di situ, dia tangisi dirinya. Taubat dia di situ kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahu apa yang terjadi? Dalam posisi dia sujud. Dia bangkit. Dia memohon ampunan pada Allah. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Minta ampun mengingat dosanya. Dia sujud lagi. Kakaknya saat yang bersamaan datang ke tempat ini. Karena dikenal sebagai kakak dari adik yang tadi. Diketahui kemudian. Maka disambut dia dan sebagainya. Mereka keheranan. Dia mencari adik. Singkatnya dilayani di situ. Begitu bermaksiat pada saat itu. Dalam sujud yang kedua adiknya. Ini sedang bermaksiat, terjadilah gempa bumi. Saat gempa itulah masjid hancur, ini hancur. Bangunan atasnya. Ini meninggal tertimpa bangunan masjid yang adiknya tadi. Dalam keadaan sujud. Rabbighfirli, Rabbighfirli, sujud, gempa, hancur, meninggal dalam keadaan sujud. Yang kakaknya meninggal dalam keadaan maksiat. Saya sampaikan kepada Anda, kita ini suatu saat akan pulang. Kita pasti wafat. Anda tidak bisa memilih kapan Anda wafat. Tapi Anda bisa berikhtiar menjadi orang baik saat wafat. Bukankah Anda ingin husnul khatimah? Jika Anda ingin husnul khatimah, maka bayangkan setiap mengerjakan maksiat, rasakan saat itu Anda akan meninggal. Demi Allah saya katakan Anda akan terjaga dari maksiat. Antum yang ditawari pekerjaan buruk di kantor antum, rasakan ketika mengerjakan Anda akan meninggal pada saat itu. Apa faedahnya Anda ikut ta'lim, ikut salat baik dan sebagainya, Anda meninggal dalam keadaan maksiat. Ibu yang sedang nonton tayangan yang tidak baik, mendengar gosip dan sebagainya, bayangkan diwafatkan pada saat itu. Tinggalkan semua itu. Ingat-ingat kita akan wafat, kata Nabi, kematian itu lebih dekat mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya sarankan setiap Anda dalam keadaan Rabbighfirli, Rabbighfirli, Anda ingat dosa Anda. Mintalah ampunan kepada Allah. Karena kita tidak tahu apakah sujud selanjutnya, sujud yang mengantarkan kita pada hijrah yang baru, apakah sujud terakhir yang mengantarkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit orang-orang soleh wafat dalam keadaan sujudnya. Terakhir saya dikirimkan gambar dari teman di Afrika. Masya Allah seorang pemuda sujudnya lama gitu. Muda Pak. Ahli banyak teman-teman aktivitas ini itu dia datang ke masjid sujud lama. Saking lamanya temannya menepuk karena ada waktu yang lain. Begitu ditepuk dia tidak bangun. Ternyata wafat dalam keadaan sujudnya.
wafat dalam keadaan sujudnya. Dan tidak sedikit yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya pernah kisahkan seorang pengantin dari Qatar itu yang kemudian wafat dalam keadaan menggunakan baju pengantinnya. Ibunya, calon suaminya menghendaki dia jadi bidadari dunia, Allah mengangkatnya dengan bidadari akhirat. Pulang ke akhirat, dapatkan surgamu dengan pakaian terbaikmu. Dan dandanan dunia dilepas dari make up-nya, diganti dengan air wudhunya. Tapi kita tidak tahu di mana kita akan wafat. Karena Khalid bin Walid berharap wafat dalam keadaan jihad di medan perang, meninggal kemudian di atas alas tidurnya. Dan kita tidak bisa mengetahui kapan kita akan wafat. Karena itu saya sarankan, Anda begitu mengucapkan, oh bighfirli ya Allah, ampuni saya. Anda rasapi bacaannya. Anda rasakan dosa Anda. Bahkan sebelum sholat punya dosa apa. Begitu Anda sujud, minta kemuliaan kepada Allah. Makanya cepat, Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kalau sudah kalimat Rabbighfirli mengalir air mata Anda, memohon ampunan pada Allah, imam sujud, Anda ikut sujud. Minta lagi kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli lagi. Ya Allah, minta ampunan, ya Allah, minta ampunan. Dan ingat baik-baik ya, kalau ampunan sudah diberikan, maka dunia akan ikut. Perhatikan Quran surah Nuh itu. Ya, ketika Allah mengatakan kalimat ampunan, Quran surah Nuh ayat yang ke-10, 11, 12 sampai 13-nya. Perhatikan lisan Nabi Nuh ketika mengajak umatnya istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Saya katakan pada kalian, hai umatku, cepat banyak istighfar, banyak istighfar, banyak istighfar. Allah itu pasti kalau kita mau bertobat akan mengampuni dosa kita. Tidak ada sejarahnya orang mau tobat tidak diampuni, tidak ada sejarahnya. Orang tobat pasti diampuni kalau benar tobatnya. Perhatikan, ketika tobat diberikan dan ampunan diturunkan, perhatikan ayatnya. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka Allah akan menurunkan rahmat banyak dari langit turun kepada Anda. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Wa yumdidkum bi amwalin. Harta Anda akan dilipat gandakan, panjangkan, panjangkan, panjangkan. Keturunan Anda akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak percaya silahkan. Anda jadi ayah ibu yang baik, anak Anda akan dijadikan baik. Jadi kalau anak tidak baik, cek dulu bapak ibunya. Mungkin bukan karena anaknya yang kurang baik. Kurang sopan pada Anda. Kalimat tidak bagus, bukan. Pertanyaan saya, Anda ngajarin apa pada anak Anda? Anda memberikan apa? Mungkin Anda kurang perhatian. Anda ikhwan terlampau sibuk. Ibunya terlampau banyak mengerjakan hal yang tidak penting. Tidak pernah diberi perhatian. Sekolahnya tidak ditempatkan tempat yang baik. Jadi kalau anak kurang baik, jangan disalahkan dulu. Antum istighfar dulu. Karena mungkin sumber keburukan itu dari antum duluan. Makanya faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Kalau Anda mau istighfar, mendekat kepada Allah, bukankah Allah yang punya harta? Allah yang punya materi, Allah yang punya kesehatan, Allah yang punya ketenangan. Saya berikan kata Allah. Kamu mau keturunan, kamu mau harta melimpah, kamu mau kenyamanan, saya berikan. Itu kaidah. Anda tidak akan kehilangan dunia dengan istighfar. Anda tidak akan kehilangan dunia dengan hijrah. Makanya ketika seseorang hijrah mau memutuskan dia kembali kepada Allah, turunlah Quran surah keempat ayat 100 itu. Paling kiri sebelah bawah. Lihat, wa may yuti'illaha wa rasulah. Maaf, wa may yuhajir fi sabilillah. Saya ralat, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaban katsira wa wasa'a. Wa may yuhajir, dan siapapun yang sekarang mau berhijrah kembali kepada Allah. Fi sabilillah, mengikuti hukum Allah. Yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'. Saya berikan anugerah saat di dunia, hidupnya saya tenangkan dia. Jadi pertama kali yang Allah berikan ketenangan dalam jiwa. Anda nggak percaya, silakan catat kalimat ini. Anda dulu jarang ke masjid, sekarang Anda mulai ke masjid. Begitu Anda hadir di masjid, ada ketenangan dalam jiwa Anda. Nggak percaya silahkan. Anda kumpul-kumpul di luar silahkan. Ikut konser, ikut ini, ikut itu. Bedakan ketika Anda mulai ikut ke masjid. Ikut ta'lim, datang, salat 2 rakaat. Rasakan. Demi Allah saya katakan. Demi Allah saya katakan. Akan ada ketenangan berbeda dalam jiwa Anda beda dengan sebelumnya. Ketika Anda sudah mendapatkan kenikmatan imannya, halawatul iman. Dulu konser sekali, menyesal nggak ikut. Sekarang nggak ikut ta'lim sekali, penyesalannya luar biasa. Dulu ketinggalan salat fardu biasa-biasa. Sekarang ketinggalan tahajud, nyesal Anda. Bahkan subuh 4.20, Anda bangun 4.15, itu Anda masih menyesal. Terlambat saya Allah, padahal subuh belum adzan. Karena Anda merasapi keterlambatan tahajud Anda. Kalau Anda ingin mendapatkan kenikmatan seperti itu, silahkan Anda mulai hidup Anda berubah. Mau sampai kapan lagi? Karena hidup Anda terbatas. Anda nggak bisa pilih. Dan yang kedua, muraghaman katsira. Ini janji Allah. Kalau Allah sudah berjanji, nggak mungkin diingkari. Quran surah 3 ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kata Allah, saya berikan rezeki berlimpah padanya. Tinggal apa yang mau Anda pilih dari rezeki itu. Karena dia terbagi 4 bagian. Ada rezeki tenaga, ada rezeki pengetahuan, ada rezeki kedudukan, ada rezeki materi. Anda pilih di antara 4 ini. Semuanya ada. Kalau tenaga jadi seperti Bilal. Pakai tenaga Anda. Untuk adzan, untuk sholat, untuk ibadah. Kalau rezekinya materi, lakukan seperti sahabat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Dia jadikan harta mengantarkan ke surga. Jangan jadi seperti Korun. Kalau rezekinya kedudukan, seperti Nabi Sulaiman, seperti Nabi Yusuf.
Hadirkan kebaikan-kebaikan. Karena yang buruk sudah ada, namanya Fir'aun. Ya, kalau rizkinya berupa pengetahuan, jadikan seperti Ali bin Abi Thalib. Ulama-ulama yang lainnya. Tanamkan, karena di situ pahala Anda mengalir. Kalau Anda ingin gabungkan keempat-empatnya, jadilah seperti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Karena beliau menggabungkan keempatnya. Tenaga beliau keluarkan, jihad baris terdepannya. Amalan beliau sampaikan, jadi pengajar yang luar biasa. Mohon maaf, hartanya beliau sedekahkan. Dan dengan kedudukannya membawa kepada surga bagi umatnya. Bahkan dalam keadaan demikian beliau masih katakan, saya tunggu umatku. Itu luar biasa. Dan tidak memasuki surganya kecuali menunggu umatnya. Muhammad SAW. Saya kira itulah yang bisa kemudian saya sampaikan. Dan Anda silahkan amalkan. Saya punya waktu 5 menit. Dan mohon izin kemudian saya coba cukupkan nanti. Setelah saya baca 1-2 pertanyaan. Saya umumkan satu pengumuman. Setelah itu saya tutup. Dan saya harus mengerjakan satu acara yang lain.